Halo semuanya, sorry banget ya pembahasan Amphibia mengalami delay. Soalnya ya seperti yang udah gue bilang berkali-kali, gue tuh udah mulai sibuk banget belakangan ini. Dan gue hanya memiliki sedikit waktu untuk membahas berbagai kartun yang berbeda. Jadi ya mungkin sekarang waktunya buat gue untuk membahas mengenai Amphibia kembali. Dan ngomongin soal Amphibia, untuk sekarang Amphibia baru saja mengalami hiatus sama seperti The Owl House. Tren ini udah jadi kesukaan Disney dalam merilis kartun mereka. Jadi apa yang gue bakal bahas kali ini adalah semua episode yang tersisa dari pertengahan season ketiga Amphibia, yaitu episode 6, 7, 8, dan 9. Jadi mungkin cukup basa-basinya, kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Kita mulai dengan episode 6 segmen pertama yang berjudul Mr. X. Judul dari segmen ini merujuk kepada villain baru yang ada di serial Amphibia, yaitu seorang agen FBI yang bernama Mr. X. Well, sebelum episode ini keluar, gue berekspektasi kalau Mr. X bisa menjadi villain yang cukup intimidating. Ya, mengingat dia adalah seorang FBI. But boy oh boy, ekspektasi gue terlalu tinggi. Episode ini dibuka dengan pengenalan dua karakter yang merupakan agen FBI, dan partnernya yang bernama Kenny. Untuk Kenny, dia sendiri merupakan orang yang kalem dan selalu mengikuti segala arahan dari Mr. X. Dan untuk Mr. X sendiri, gue agak bingung sih untuk mendeskripsikannya gimana. Tapi dari informasi yang gue ambil di fandom, Mr. X merupakan cowok flamboyan. Apa itu flamboyan? Flamboyan sendiri bisa diartikan sebagai sifat dari seseorang yang ingin sekali menarik perhatian orang lain. Orang-orang seperti ini akan melakukan berbagai cara untuk bisa menarik perhatian orang lain, dengan cara yang unik ataupun aneh. Entah itu dengan cara merubah sifat, penampilan, ataupun gaya bicara. Lalu untuk nama Mr. X sendiri didapatkan karena ia selalu menangani berbagai masalah yang berhubungan dengan makhluk alien, atau biasa disebut dengan ekstraterestrial. Jujur aja, penggunaan nama Mr. X di sini terkesan agak malas dan terdengar cheesy aja gitu. Kayak harusnya mereka bisa sih memikirkan nama yang lain dan yang lebih cocok gitu. Dikarenakan Mr. X seringkali berurusan dengan makhluk seperti alien, maka dari itu ia pun menjadi sangat tertarik dengan para planter. Sejak terakhir kali pertarungan Anne melawan Clockbot, keberadaan para planter kini diketahui oleh Mr. X. Sementara itu di restoran keluarganya Anne, kita bisa melihat perubahan yang sangat drastis dari orang tuanya Anne. Sejak peristiwa sebelumnya, kini kedua orang tuanya Anne menjadi lebih aktif dan selalu ingin terlibat dalam berbagai konflik. Begini, gue bisa mengapresiasi usaha mereka dalam membuat kedua orang tuanya Anne tuh agar terkesan lebih aktif gitu dalam cerita. Tapi mereka sebenarnya nggak perlu gitu merubah karakter ibunya Anne secara 180 derajat. Gue mengenal karakter ibunya Anne tuh sebagai sosok yang kalem, tapi bisa menjadi sangat tegas. Namun di sini mereka sepertinya berusaha membuat ibunya Anne tuh terkesan seperti Anne versi lebih tua. Kalau gue boleh berpendapat, gue sebenarnya lebih fine kalau misalnya ibunya itu memiliki sifat yang sama seperti sebelumnya, yaitu kalem namun bisa menjadi bersemangat di suatu waktu. Nggak kayak sekarang yang kesannya tuh dia selalu bersemangat kapan saja. Dan vibe dari ibu-ibu orang Asia tuh jadi agak memudar gitu. Untuk ayahnya Anne, well dia sendiri gak begitu masalah sih, karena dari awal sifatnya udah nggak jauh berbeda sama sekarang. Cuman ya kalau sekarang dia lebih sering dijadikan semacam ya bahan lelucon aja lah. Sementara Anne membawa para planter menonton bioskop, Mr. X datang ke restoran keluarga milik Anne untuk menginterogasi kedua orang tuanya. Setelah Mr. X mengetahui lokasi keberadaan Anne, kedua orang tuanya Anne segera pergi untuk menyelamatkannya. Di dalam bioskop, Anne dan para planter berusaha melarikan diri dari kejaran Mr. X. Ketika mereka terpojok di toilet dan Mr. X sudah memanggil bala bantuan, Anne dan para planter berhasil melarikan diri lewat ventilasi dengan bantuan kedua orang tuanya. Sementara Mr. X ditertawakan oleh pasukan FBI karena ia terlihat seperti orang yang sedang delusi. Dan disinilah yang membuat gue agak kecewa dengan Mr. X. Alih-alih menjadi musuh yang terkesan intimidasi, ia malah terlihat seperti musuh yang biasa-biasa aja gitu. Motif utamanya adalah ia ingin membuktikan keberadaan para planter ke pemerintah. Tetapi bagaimana ia melakukan pekerjaannya itu terkesan kurang banget. Gue gak begitu masalah sih dengan penampilan atau sikapnya. Tapi yang gue permasalahkan di sini adalah bagaimana usahanya dalam menangkap Anne dan para planter. Rasanya tuh kayak dia cuma bakal jadi bahan lelucon aja gitu. Tapi ya itu hanyalah pendapat gue saja. Mungkin karena ekspektasi gue terlalu tinggi, jadi di sini gue agak kecewa. Sekarang kita lanjut ke segmen kedua, yaitu Sprig's Birthday. So, episode ini dibuka dengan para planter yang sedang merayakan hari ulang tahunnya Sprig. Tapi dikarenakan Anne merasa kalau tradisi mereka dalam merayakan hari ulang tahun itu terkesan biasa saja, maka dari itu Anne berusaha memberikan hari ulang tahun terbaik bagi Sprig. Semua usaha telah dilakukan oleh Anne, namun Sprig masih menganggap kalau hari ulang tahunnya kali ini masih menjadi ketiga yang terbaik. Mendengar hal ini, Anne mencoba cara lain agar ia bisa menjadikan hari ulang tahun ini menjadi nomor satu yang terbaik. Maka dari itu, Anne mengajak Sprig untuk menaiki balon udara. Tapi mengingat ini adalah kartun Amphibia, well pastinya bakal terjadi suatu masalah. Dan di sini, balon udara yang ditaiki oleh Anne dan Sprig terbawa angin hingga menuju kota. Untungnya mereka berhasil selamat dan jatuh ke tempat sampah.
Di sini, Anne mengakui kalau alasan ia melakukan semua ini adalah karena ia baru mengetahui bahwa hari ini merupakan ulang tahun Sprig. Maka dari itu, ia pun melakukan berbagai cara untuk membuat hari ulang tahunnya menjadi yang terbaik. Yap, another filler episode. Beberapa hal yang mungkin gue notice dari episode ini adalah kita bisa mengetahui kalau usia Sprig itu adalah 11 tahun. Lalu topi yang sering dipakai Sprig selama ini merupakan pemberian orang tuanya di ulang tahun yang kedua. Dan di akhir episode, Anne memberikan hadiah kepada Sprig berupa teleskop. Mungkin itu saja yang bisa gue bahas dari segmen ini, dan semoga saja tidak ada yang terlewat. And come on, when is this balloon ride supposed to be over? Oke, sekarang kita lanjut ke episode ke-7, segmen pertama yang berjudul Spider Sprig. Segmen ini dibuka dengan semua anggota keluarga kecuali ibunya Anne sedang menonton film superhero yang bernama Tarantulan. Melihat desain karakternya, ini jelas mengambil reference dari serial Kamen Rider. Setelah menonton film itu, Sprig terinspirasi untuk menjadi seorang superhero. Meskipun Anne sudah melarangnya, tetapi Sprig tetap ingin menjadi superhero secara diam-diam. Dan di sini kita diperlihatkan dengan montage dari transformasi Sprig menjadi seorang superhero yang bernama Frogman. Yap, montage ini mengambil reference dari film Spider-Man. Gue suka banget sih dengan adegan ini. Kayak anjir lah, hampir semua adegannya tuh kayak copy paste dari film Spider-Man. Kayak contohnya Sprig yang tiba-tiba bisa memanjat dinding dengan lendirnya. Dia menggunakan lidahnya sebagai jaring untuk berayun dan dia membuat kostum pahlawannya sendiri. Bahkan gak cuma adegan ini aja yang mengambil reference dari film Spider-Man, melainkan seluruh cerita dalam segmen ini merupakan parodi dari film Spider-Man. Di sini Sprig bertindak menjadi Friendly Neighborhood Frogman. Tapi karena kemunculannya ini, seorang patroli yang bernama Robert Otto menjadi cemburu kepadanya. Di tempat pembuangan sampah, Robert menemukan sisa tangan robot milik Lockbot. Ia pun menggunakan tangan robot tersebut dan menjadi Dr. Octopus. Oh iya, di sini ada copycase Mario. Gua nggak tahu tujuannya buat apa. Sprig dan Dr. Octopus kini bertarung hingga mengakibatkan kekacauan di kota. Pertarungan mereka berdua akhirnya berhenti setelah seorang gadis yang bernama Molly Jo memperlihatkan dampak dari pertarungan mereka yang hampir menghancurkan seisi kota. Sprig dan Dr. Octopus bergerak untuk membersihkan kota, dan setelah itu Sprig berjanji untuk berhenti menjadi seorang superhero. Sebelum pergi, kita bisa melihat interaksi antara Sprig dan Molly Jo, yang mana scene ini sepertinya telah membangunkan makhluk paling terkutuk yang ada di internet. Sesampainya di rumah, Sprig akhirnya ketahuan oleh Anne, namun kini Sprig sudah tidak ingin menjadi seorang pahlawan, karena ia sadar bahwa menjadi pahlawan memiliki tanggung jawab yang besar. Seperti kata Uncle Ben, the great power come with the great responsibility. Buat gue, ini adalah salah satu cerita amfibia yang cukup menghibur dan cukup lucu. Meskipun ya cerita sendiri kayaknya nggak bakal ada hubungan dengan lore kedepannya, tapi buat gue episode filler ini sangatlah bagus. Kita lanjut ke segmen kedua yang berjudul Olivia dan Yunan. Yap, ini adalah episode yang berfokus pada karakter Yunan dan Olivia. Gue inget banget pas pertama kali episode ini keluar, gue ngeliat banyak banget fan art yang menggambarkan hubungan romantis antara Yunan dan Olivia. Ya wajar aja sih, karena episode ini juga emang bisa dijadikan setup untuk hubungan mereka berdua ke depannya. Episode ini dibuka dengan flashback dari Olivia ketika ia memperkenalkan Marcy dengan negeri amfibia. Di sini kita mengetahui kalau Olivia memiliki sebuah kewajiban untuk menjaga tanah amfibia agar tetap indah. Tapi sayangnya, sejak pengungkapan Andreas, kini tanah amfibia sudah menjadi rusak, dan hal ini membuat Olivia menentang Andreas secara diam-diam. Bahkan Andreas juga memberikan perintah kepada Olivia untuk mengawasi pergerakan konstruksinya. Sementara Yunan diminta untuk menghabisi orang-orang yang menentang Andreas. Karena hal ini, Yunan juga akhirnya menentang perbuatan Andreas. Mereka berdua berencana untuk melepaskan Marcy karena ialah satu-satunya orang yang memiliki kecerdasan di atas Andreas. Dalam perjalanannya, mereka melewati sebuah penjara yang berisi Mossman dan juga Ghostface. Berdasarkan pernyataan Olivia, makhluk-makhluk ini berasal dari dunia lain, dan akhirnya diculik oleh nenek moyang mereka. Singkatnya, mereka berhasil menemukan dan segera melepaskan Marcy. Tapi sayangnya, di ruangan tersebut sudah terdapat The Knight yang sedang mengawasi mereka. The Knight membuat sebuah proyeksi yang menampilkan ketakutan terbesar dari mereka bertiga. Untungnya mereka bertiga berhasil menemukan cara agar bisa terlepas dari proyeksi tersebut. Tetapi Andreas segera datang ke TKP dan kita pun diperlihatkan wujud sebenarnya dari The Knight, yaitu sebuah robot yang memiliki banyak mata. The Knight segera menangkap Marcy untuk dijadikan wadah baginya. Dalam proses ini kita bisa mengetahui beberapa hal seperti Mossman dan Shadowfish yang ternyata dijadikan bahan penelitian untuk pengembangan alat medis dan mempelajari mengenai kematian. Salah satu perkataan Andreas paling menarik di sini adalah ia sempat mengatakan kalau sebenarnya ia sangat menyukai Marcy, dan bahkan ia awalnya ingin mencarikan wadah lain untuk The Knight agar Marcy bisa digantikan. Dalam proses penyaluran kesadaran yang bisa dibilang cukup disturbing, kita bisa melihat Andreas yang membuang mukanya ketika proses ini terjadi. Ini mengindikasikan kalau ia sebenarnya tidak ingin Marcy mengalami hal ini, tetapi ia harus tetap mengikuti tuannya. Di akhir segmen, kita diperlihatkan dengan Marcy yang kini telah diambil alih sepenuhnya oleh The Knight. Why, hello there.
Awalnya gue berpikir kalau The Knight ini merupakan sebuah embrio atau kecebong yang berada di dalam robot. Tapi setelah melihat robot itu segera jatuh ketika kesadarannya berpindah ke tubuh Marcy, gue langsung berpikir kalau The Knight merupakan sebuah bentuk kesadaran dari suatu makhluk yang sebelumnya sudah mati. Gambaran mudahnya seperti ini. Ada suatu makhluk yang bisa kita anggap sebagai nenek moyang Andreas mengalami suatu kondisi di mana ia akan segera mati. Maka dari itu, ia memindahkan kesadarannya ke sebuah robot bermata banyak. Ia meminta Andreas untuk mencarikan wadah baru baginya. Tapi ini semua hanyalah spekulasi gue. Kalau kalian punya pendapat sendiri, tulis di kolom komentar di bawah. Kita lanjut ke episode berikutnya, yaitu episode 8, segmen pertama yang berjudul Hollywood Hop-Up. Dalam episode ini, Anne mengajak para planter berkunjung ke Hollywood. Di sana, Hop-Up terkesan dengan bagaimana para manusia sangat menghormati para artis. Bahkan terkadang mereka juga menganggap para artis sebagai seorang dewa. Around here, people worship actors as gods. Ya nggak jauh beda sih sama di dunia kita. Tentu hal ini membuat Hop-Up menjadi semakin terpukau dan dirinya ingin menjadi seorang artis di Hollywood. Ia pun mendatangi sebuah audisi dan bertemu dengan Humphrey Westwood, yaitu seorang pria tua yang memiliki keinginan untuk menjadi seorang artis sejak lama. Dan oh ya, di sini kita juga bisa melihat ada Kamen Sennin yang entah kenapa mengikuti audisi ini. Mungkin dia salah mengira kalau misalnya audisi ini adalah untuk mencari penerus dari kakek Sugiono, tapi entahlah, kita lanjut aja. Ketika Hop-Up ingin mengikuti audisi, ia pun diterima karena ia telah menciptakan catchphrase-nya sendiri. Say what? Sejak saat itu, Hop-Up telah dijadikan artis untuk video iklan, yang mana hal ini membuat Mr. X akhirnya mengetahui keberadaannya. Ketika Anne dan para planter kembali ke Hollywood untuk menghadiri undangan dari seorang produser film, Mr. X segera datang ke sana dan mengejar mereka. Mengingat kalau ada seseorang yang mirip dengannya dan ingin menjadi seorang artis sejak lama, Hop-Up meminta Humphrey untuk menggantikan posisinya. Dan sekali lagi, Mr. X dipermalukan oleh para planter. Episode ini berfokus pada karakter Hop-Up yang selalu ingin menjadi seorang artis sejak lama. Tapi ia segera sadar kalau situasinya saat ini sangatlah tidak mendukung. Mungkin kedepannya kita bisa melihat Hop-Up yang pada akhirnya bisa menjadi seorang artis. Selama teori yang mengatakan kalau Hop-Up akan mati itu tidak terbukti benar. Episode ini cukup wholesome dan ada sedikit kaitannya dengan episode-episode sebelumnya yang menceritakan permasalahan Hop-Up. Lanjut ke segmen kedua yang berjudul If You Give a Frog Cookies. Dalam episode ini, para planter mulai merasa kangen dengan rumah lama mereka. Awalnya, Anne mendapatkan kabar dari Dr. Jane bahwa ada seseorang yang kemungkinan tahu cara membuka portal menuju amfibia. Orang itu adalah Dr. Freaks. Namun Dr. Jane tidak menyarankan Anne untuk bertemu dengan orang itu secara langsung, karena ia masih belum bisa memastikan apakah Dr. Freaks itu bisa dipercaya atau tidak. Tapi dikarenakan Anne sudah tidak tahan melihat para planter yang kini sedang bersedih, akhirnya ia pun mengajak mereka ke Museum Sains milik Dr. Freaks. Awalnya mereka bertemu dengan Terry, yaitu asisten dari Dr. Freaks. Well, gue cukup suka sih dengan desain karakter dari Terry dan juga kepribadiannya. Gue harap kedepannya ia bisa memiliki peran yang lebih besar. Dan kita pun diperlihatkan bentuk dari Dr. Freaks yang mana ia mengingatkan gue dengan Dr. Eggman dari serial Sonic. Dr. Freaks menceritakan awal mula ketertarikannya dengan portal dimensi adalah pada saat Anne dan teman-temannya membuka Calamity Box di awal cerita. Peristiwa ini menghasilkan sebuah energi yang sangat besar hingga membuka portal dimensi di lab milik Dr. Freaks. Dan di sana, kita akhirnya mengetahui kalau Skipman yang ditemukan oleh Anne di episode Wax Museum merupakan milik Dr. Freaks. Ini membuktikan bahwa episode Wax Museum merupakan episode canon. Sejak peristiwa itu, Dr. Freaks telah berulang kali membuat portal dimensi, namun usahanya selalu gagal. Meskipun begitu, ia bisa mendapatkan beberapa foto dari dimensi yang sempat ia ingin buka. Dan dalam foto itu, kita bisa melihat rumah milik Ida dalam serial The Owl House. Well, di sini kita bisa anggap aja kalau momen ini hanyalah Easter egg. Tapi kalau misalnya kalian ingin membawanya dengan serius, maka ini bisa menjadi kunci untuk terbukanya episode crossover antara Amphibia dan The Owl House. Dengan para planter yang terus memohon kepada Marcy, akhirnya Anne meminta Dr. Freaks untuk mengaktifkan mesin portal miliknya. Tetapi prosedurnya gagal dan identitas para planter akhirnya terbongkar. Alih-alih melanjutkan temuan mesin portalnya, ia malah menculik para planter untuk dijadikan bukti sebagai pengakuan ilmu sainsnya. Anne dan Terry bekerja sama untuk menolong para planter dan akhirnya mereka berhasil melarikan diri bersama Terry. Dalam perjalanan pulang, Terry berjanji akan membantu Anne dalam menemukan cara untuk membuka portal menuju amfibia. Satu hal yang gue suka dalam episode ini adalah mereka tidak menunjukkan adanya hubungan romantis antara Anne dan Terry. Buat gue episode ini terasa sangat natural dan tidak memaksa. Kalau andaikan mereka membuat Anne dan Terry memiliki chemistry seperti Amity dan Luz, well mungkin gue bakal agak kesel sih. Oke, sekarang kita masuk ke episode terakhir dalam pertengahan season kali ini, yaitu Little Christmas. Yap, ini harusnya menjadi episode spesial untuk hari Natal nanti. Sebenarnya episode ini nggak begitu menampilkan banyak hal yang penting, bahkan tadinya gue nggak ingin membahas episode ini, karena rasanya tuh kayak episode ini lebih seru aja gitu untuk ditonton sendiri.
Tapi ya karena gue yakin banyak dari kalian ingin tetap dibuat pembahasannya, well jadi inilah dia. Episode ini dibuka dengan ibunya Anne yang sedang mendekorasi rumahnya dengan gaya Natal. Tiba-tiba ibunya mendapatkan telepon kalau ia diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam acara parade Natal. Tapi sayangnya ia menolak tawaran itu karena tidak ingin membuat para planter menjadi perhatian publik, yang padahal sebenarnya ia sudah menunggu kesempatan ini sejak lama. Secara diam-diam, Anne menghubungi panitia acara parade kalau keluarganya siap berpartisipasi dan ia segera menyiapkan peralatan untuk menghadirinya. Sementara itu, Natal juga dirayakan di Amphibia, di mana ketiga bawahan Andreas memberikannya sebuah hadiah berupa drone capung yang diperlengkapi oleh senjata. Ia pun menggunakan robot tersebut untuk menghabisi Anne. Dan oh ya, di sini kita bisa melihat seorang wanita yang menyanyikan lagu Natal, yang mana wanita ini adalah Rebecca Sugar, yaitu pembuat dari serial Steven Universe. Sementara itu, Anne meminta bantuan kepada Ellie, Jess, dan Dr. Jane untuk mempersiapkan mobil parade. Sementara para planter berusaha mencari arti sebenarnya dari hari Natal. Singkatnya, mobil parade miliknya telah berhasil dibuat dan mereka pun segera menghadiri acara parade. Tapi tiba-tiba robot capung Andreas datang dan mengambil alih robot Santa Claus. Mereka pun berusaha melarikan diri dan sekaligus melawan robot tersebut. Long story short, mereka pun berhasil mengalahkan robot Santa tersebut. Di balik bayangan, The Knight sedikit kecewa dengan Andreas karena gagal dalam melenyapkan Anne. Andreas menunjukkan kalau kini pasukan robotnya telah siap dan tidak butuh waktu lama lagi, invasi besar akan segera dilaksanakan. Episode ini ditutup dengan Anne yang menuliskan surat kepada orang tuanya Sasha dan Marcy yang berisikan pesan bahwa anak mereka masih hidup di dunia lain, dan ia berjanji akan mengembalikan mereka berdua. So, jadi begitulah pembahasan dari sisa episode di pertengahan season ketiga Amphibia. Mohon maaf banget kalau misalnya gue nggak membahasnya secara detail karena ya gue lagi sibuk banget belakangan ini. Dan ya, gue membuat video ini juga ya salah kadarnya lah gitu loh. Jadi mohon pengertiannya, dan terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.